Kemarin Chelsea ngamuk. Pemain utamanya udah balik lagi, udah ada Lukaku, udah ada Kante, udah ada Jorginho. Banyak banget pemain utamanya yang udah balik ke starting lineup. Cara main mereka itu udah jauh beda. Jadi di babak pertama, Lukaku itu memang masih dicadangin ya. Di depannya itu masih dipakai Pulisic. Dan kelihatan memang mereka itu kalau pakai Pulisic di depan itu nggak nyala ya. Makanya di babak kedua barulah diganti, si Tuchel melakukan pergantian pemain Chalobah yang diganti oleh Lukaku. Jadi saat itu posisi masih 1-1 dan si Tuchel ini mau menyerang. Nah, ketika diganti si Chalobah ini, si Lukaku itu taruh di depan, si Pulisic dimasukkan ke posisi right wing back. Nah, yang akhirnya menggeserkan si Reece James ini menjadi right center back sisi kanan gitu. Dan ketika melakukan pergantian ini luar biasa banget perubahannya. Chelsea langsung bermain lebih menyerang, lebih mantep. Ada Lukaku tuh jadi ada titik referensi ya, badannya gede ya. Jadi pemain Chelsea ini tahu siapa yang harus dioper, ya itu yang badannya gede ya kan. Kalau Pulisic itu nggak tahu, badannya agak kecil-kecil gitu, kayak ada yang melayang-melayang di depan. Jadi rasanya kurang enak kalau dioperan. Kalau Lukaku kan badannya kan gede kan, jadi memang kelihatan jelas. Nah, ketika si Lukaku ini mulai masuk, eh, permainannya dia ini juga lumayan cakep sih. Jadi nggak gitu disangka ya. Soalnya gue pikir dia itu baru bangkit dari masalah COVID-nya. Gue pikir dia mungkin masih agak enggan-enggan main. Ternyata mainnya juga oke. Dia berhasil menghasilkan satu gol dan juga berhasil menciptakan satu buah penalti untuk Jorginho. Jadi istilahnya itu satu gol dan juga mungkin satu assist kali ya. Jadi sekarang ini udah ada Lukaku, udah ada Kante, Jorginho yang udah balik juga dari cedera-cedera mereka atau dari masalah COVID-nya. Nah, jadi udah mulai makin seru lagi nih. Kalau beberapa minggu lalu kan kita udah lihat nih si Chelsea ini kayaknya apa ya, kehilangan rohnya ya. Karena banyak banget pemain itu yang keluar. Nah sekarang mereka udah balik, kelihatannya mereka ini udah mulai nyala lagi. Semoga aja ini bisa bikin pertarungan title ini makin seru ya. Karena kalau kita lihat sekarang Liverpool dan Man City ini memang udah susah banget untuk dikejar. Satu-satunya tim yang bisa menggeser mereka berdua ini dari tahta Premier League itu kayaknya Chelsea. Nah, sebetulnya si Aston Villa ini bukan musuh, bukan lawan yang mudah loh. Mereka ini bukan tim seperti 2 tahun yang lalu, yang seperti Whipping Boys ya. Setiap kali ada fixture selalu mereka adalah target. Sekarang udah ada di tangan si Steven Gerrard, mereka tuh mainnya lebih lebih rapat, lebih bertahan, lebih solid. Secara menyerang pun juga sama, semakin serempak. Jadi kemarin Chelsea menang 3-1 itu di away. Ini lumayan pencapaian yang lumayan bagus ya. Soalnya yang kayak kita lihat juga beberapa minggu yang lalu, Man City juga sempat berkunjung ke Villa Park dan mereka juga menang hanya 2-1 saja. Dan itu hasilnya juga agak nggak bisa dibilang mudah juga ya. Ada beberapa momen Villa itu bisa mencetak gol, tapi akhirnya mereka berhasil lewat garis finish juga dengan hasil skor 2-1. Nah, tadi gue sempat ngomongin tentang Lukaku, jadi gue pengen ngomongin lagi tentang Lukaku nih. Soalnya sebelum cederanya dia ya, atau masalah COVID-nya dia ini, banyak yang bilang kalau Lukaku ini kurang cocok main dengan Tuchel. Sistemnya itu berbeda dengan sistemnya Conte di Inter. Ada yang bilang kalau si Lukaku ini lebih cocok sama Conte di Inter. Gaya bermain yang bisa menjadi target man. Dia lebih suka yang begitu, yang apa? Pakai badan besarnya dia dan punggungnya itu menghadap ke gawang. Inilah gaya bermain yang dia prefer. Cuma kalau sama Tuchel, gaya bermainnya itu agak berubah ya. Si Tuchel ini nggak mau dia bermain terlalu banyak sebagai target man, dia tuh maunya lebih dekat ke gawang. Ada sedikit kurang klop ya antara pemain dan pelatih. Akhirnya performanya Lukaku itu ya lumayan menurun gitu kan. Nggak tahu gimana ke depannya, semoga aja dia bisa kembali ke performa sebelumnya seperti di Inter. Soalnya gue bilang tanpa Lukaku Chelsea nggak bisa juarain Premier League. Kalau nggak ada Lukaku, siapa yang mau jadi striker? Timo Werner, walaupun tahun ini membaik, lebih bagus daripada tahun kemarin,
kayaknya masih belum bisa diandalkan jadi lini depannya Chelsea gitu. Masih perlu satu top striker, yaitu Lukaku. Jadi si Tuchel ini harus bisa memaksimalkan Lukaku. Dan juga ada satu hal yang harus diperhatikan oleh Chelsea, posisi wingback-nya mereka. Soalnya kalau kita lihat di awal-awal musim, itu bisa kelihatan banget sistemnya Tuchel itu selalu mengandalkan dua wingback-nya. Ada Reece James di kanan dan juga Chilwell yang bisa menghasilkan beberapa gol. Mereka itu udah mainnya tuh udah kayak striker deh. Dalam beberapa minggu yang lalu ini, apa ya, semangat mereka ini, apinya ini udah agak meredup ya. Sisi kanannya Reece James gol-golnya udah mulai menurun, udah balik lagi ke average. Nah, di sisi kiri si Alonso juga beda banget sama apa? Kalau kita lihat di awal-awal musim kan dia sempat main tuh 6-7 game sebelum si Chilwell masuk ke tim. Itu si Alonso udah lumayan menggila kan. Cuma dia itu kurang bisa mereplikasikan performanya yang sebelumnya ini. Dia itu kayak kelihatannya apa ya? Bawa bola tuh agak berat-berat gitu loh. Kayak apa ya? Kayak dia lagi bawa beban 50 kilo atau apa gitu. Jadi dribblenya itu lambat banget. Jadi ini agak sedikit meragukan soalnya posisi wingback ini lumayan diandalkan oleh Chelsea untuk menciptakan gol gitu loh. Tapi kalau mereka berdua kurang berfungsi, bisa aja jadi masalah buat Chelsea. Cuma nggak perlu khawatir buat para penggemar Chelsea, soalnya kalau gue lihat dari sisi midfieldnya, mereka ini udah mulai solid lagi. Soalnya gue udah lihat ada si Kante, Jorginho gue nggak gitu kasih nilai tinggi ya buat dia, soalnya gue nggak gitu suka banget sih sama dia. Cuma yang gue rate itu adalah si Kante dan Kovacic. Kalau mereka berdua main ini kayaknya mereka tuh saling apa ya, skill setnya tuh terpadu ya. Si Kante itu bisa menjadi ball winner atau bisa mencoba menjadi destroyer gitu. Nah sebaliknya si Kovacic ini bukan destroyer, tapi dia itu sangat penting untuk membawa bola dari lini belakang ke depan. Jadi kalau ada pressing lawan, dia itu selalu yang diandalkan untuk bawa bola ke depan gitu loh. Jadi pas gue denger kalau si Kovacic dan Kante beberapa hari yang lalu akan kembali lagi ke starting lineup, gue seneng banget buat Chelsea. Dan kalau ada mereka berdua, midfieldnya mereka itu sangat tangguh. Kita bisa melihat Chelsea yang dulu, yang sangat dominan melawan Liverpool di Anfield. Oke teman-teman, sampai di situ aja video hari ini. Semoga lu enjoy review gue tentang Chelsea melawan Aston Villa. Jangan lupa kasih komen di bawah, dan juga jangan lupa subscribe, karena gue akan terus upload video-video baru. Dan see you in the next video. Bye-bye.